Halo Sobat Easy Stock, kita mau bahas saham yang mau IPO. Perusahaannya namanya Relife Asia atau PT Graha Mitra Asia. Stock code-nya RELF atau RELF. Sektornya properti dan real estate yang ditawarkan 100 perak. Ada prospektusnya. Kita lihat more infonya. Sorry, ini bukan. More infonya tadi. Oke. Kita lihat kelewat tadi ya. Oke, ini. More info. Nah, real estate bisa base di Jakarta Selatan. Total share yang dijual 21%, harganya 100 perak. Ada websitenya. Nah, silakan Anda pelajari. Oke, di Kemang Bogor. Ini ada pemiliknya. Komisaris independen. Oke. Sip. Ini kita akan mencek apakah harga 100 perak ini harga wajar, mahal, atau murah. Kita akan menggunakan analisa fundamental dengan menghitung true value atau nilai wajar dengan menggunakan rumusnya Benjamin Graham dari buku Intelligent Investor dan Security Analysis. 2 buku pegangannya Warren Buffett untuk menghitung nilai wajar saham yang listed di bursa. Sekarang sudah ada aplikasi nama Easy Stock. Itu tersedia 865 saham yang sudah listed dan juga menu untuk fitur menghitung nilai IPO, nilai saham yang mau IPO. Dan itu bisa di-download di Google Play Store. Oke. Google Play Store, Anda ketik Easy Stock, Anda open seperti ini. Itu ada True Value IPO. Kalau Anda buka akan seperti ini, scroll ada 865. Oke, kita akan terlebih dulu akan buka prospektusnya. Nah, prospektusnya ini kita mau lihat dulu jumlah saham yang beredar. Nah, ini jumlah saham yang beredar sebelum dibagikan itu 4,5 miliar atau sebelum dijual ke publik. Dijual ke publik 1,2 miliar sehingga totalnya 5,7 miliar plus ya. Itu yang harus diperhatikan. Kemudian kita akan masuk ke laporan keuangan yang diaudit. Ya, di sini laporan keuangan yang diaudit ya. Oke, kita akan menghitung 2 periode. Periode yang tersedia kan laporan tahunan 2022 dan 2021. Ada 2 periode. Nah, kita fokus dulu di neraca. Neraca kita hanya lihat aktiva lancar. Aktiva lancar itu ada akun-akun yang harus kita keluarkan seperti uang muka dan biaya dibayar di muka, karena itu hanya accounting record atau pencatatan saja. Dan akan kita bandingkan dengan utang jangka pendek, jangka panjang. Terus kita masuk ke P&L. Profit and loss kita hanya fokus di laba bersih. Oke. Nah, ini perusahaan real estate kita harus hati-hati. Di sini jelas nggak ada dividen. Kita harus masuk ke laporan detail di catatan akuntan publik atau auditor. Nah, ini untuk mengisi aktiva tetap atau belanja modal, ini penting. Kita lihat belanja modal tahun 2021 tuh 2,2 miliar sekian, tapi tahun 2002 menurun cuma di bawah 100 juta. Oke. Nah, ini harus kita cari ke bawah lagi untuk detail ya, detailnya seperti apa. Oke.
Di sini laporan rincinya kita mau lihat. Nah, ini penting. Perusahaan real estate ini yang harus kita keluarkan adalah tanah dalam pengembangan dan bangunan dalam penyelesaian. Artinya ini umumnya bangunan yang seperti ini adalah masih di tangan bank. Asetnya itu sudah diagunkan dan dia itu belum dan itu bangunan dalam penyelesaian kan bukan milik mereka. Artinya sebelum itu selesai, kalau udah tanah dan bangunan siap jual, itulah aset mereka, aset lancar ya. Aset lancar, kita bicara aset lancar. Karena gini, kalau kita menghitung dengan pola Benjamin Graham, kita tidak menghitung aset tidak lancar atau tanah dan bangunan dalam pengembangan atau dalam penyelesaian. Di situ bedanya. Meskipun ini asetnya perusahaan, betul, tapi kita tidak memperhitungkan di dalam formulasinya Benjamin Graham. Oke, kemudian kita lihat nah nih daftar aktiva tetap kan sama kan. Untuk tahun 2022 itu 97 miliar capex-nya atau belanja modalnya dan depresiasinya 219 sekian juta. Oke, terus kita masuk lagi lebih detail lagi. Nah, di sini detail dari PNL. Nah, ada nggak yang harus kita masukkan di sini? Nah ini ada nih biaya jasa profesional, beban penyusutan dan amortisasi. Ini tadi 219 nggak termasuk amortisasi kan, berarti ditambah tuh amortisasinya. Nggak ada lagi, udah. Sekarang kita mau running video di periode 2 tahun itu untuk melihat bagaimana nilai wajarnya. Kita lihat tahun sebelumnya dulu, 2021. Oke. Bentar, gue begini nih. Nah, oke. Kita buka aplikasi stok, kita isi data-data perusahaan. Nah, terus revenue growth kita asumsikan 2% aja. Government bond Anda bisa lihat di Bank Indonesia atau CNBC, Bloomberg, dan CAPEX, OPEX, depreciation termasuk pendapatan dan biaya non recurring. Anda masukkan situ, net income after tax, utang jangka pendek, jangka panjang. Oke. Ya. Ya, kita lihat, kita hitung cuma 12 perak. Ya kan? Cuma 12 perak. Oke. Kita lihat yang periode terakhir. Tadi nggak nyampe 100 perak itu. Kan harganya 100 perak, 90 sampai 100 itu cuma nggak sampai 20 perak gitu. Oke, kita isi sesuai dengan yang ada di laporan keuangan di audit. Oke, kita isi utang jangka pendek, jangka panjang, jumlah saham yang beredar, dividen yang nggak bayar dividen, aset lancarnya. Kita isi semuanya, langsung otomatis akan ngitung sendiri karena ini udah diprogram. Nilai wajarnya, klik 12 saham. Oh, ini yang tunggu, ini yang sebelumnya, sorry. Ini kan yang ini sebetulnya nih. Sorry, 12. Tar. Yang ini. Oh, yang ini minus 9. Sorry. Ini minus 9 ini. Ini minus 9. Jadi kalau lihat di sini, ini harganya memang kemahalan ini. Ini kan mintanya berapa nih tadi nih? Mintanya harganya berapa tadi? 90 perak. Periode terakhir yang Q4 2022 lebih bagus, sebelumnya lebih parah. Itu karena tadi ya. Jadi
Kalau Anda tidak bongkar ke dalam sampai laporan auditor, ini perusahaan kelihatannya akan murah. Coba Anda masukkan tadi angka-angka persediaan di mana ada tanah yang dikembangkan dan bangunan dalam penyelesaian. Kalau Anda masukkan ke situ, masukkan ke dalam net current asset, itu angkanya akan lebih dari 100 karena jumlahnya cukup besar. Oke, jadi dengan perhitungan kita memisahkan aset lancar dan aset tidak lancar, ternyata harga IPO-nya itu mahal. Oke, kita jumpa lagi dengan kesempatan.